Bapak dan Ibu, Pak RT, Deng Abbas, Kak Sulis, dan Ibu Guru yang cantik dari pendidikan. Semoga menjadi tauladan, menjadi panutan, dan tidak henti-hentinya selalu ikhlas menularkan ilmu kepada anak-anak, karena tanpa keikhlasan semuanya pasti ada kendala. Terima kasih banyak kepada Pak RT sudah berkenan hadir di tempat ini, dari Tanjung, dari Pangempang, dari Citra, dari Bosang, dan insya Allah tidak membosankan. Terus dari Gepak Samarinda, Gepak Muara Badak, Kanda Heri, Ketua Gepak Korwil Muara Badak, dan kakak saya Bang Aryan. Alhamdulillah sampai juga, dari tadi saya cemas. Setiap ada kegiatan di sini, wajib hukumnya, karena bahasa saya kemarin itu WA, wajib hukumnya harus hadir. Itu karena kenapa? Kita bukan bersaudara hanya lisan saja, bukan bersaudara di saat susah saja, tapi di saat kita ngumpul-ngumpul mau makan, wajib itu diingat. Jangan susah saja baru berdiskusi, makan ayam kita berdua saja. Nah itu, alhamdulillah. Terima kasih juga kawan-kawan dari Forum Kim Kabupaten Kutai Kartanegara, kawan-kawan dari Forum Kim Kecamatan Muara Badak, Kim Salopelai, Kim Desa Badaulu, Kim Desa Tanjung Limau, dan Kim Muara Muntai. Terima kasih Dinda udah hadir. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar, dan terlalu banyak cerita, potensi, pergerakan, bahkan ceritanya Kalimantan Timur kita sudah bahas. Ini luar biasa banget. Hari ini kalau kita membahas tentang konsep pengembangan dan bercerita ratusan triliun, bukan lagi miliar, bukan di kantor lagi, tapi kita berada di pinggir jalan, dan bahkan kita hanya di tempat ini, hanya sederhana banget, kotor, tapi insya Allah ini akan menjadi modal inspirasi, melihat, mengenali, dan mengembangkan potensi yang ada di sekeliling kita. Sedikit satu titipan dari saya. Hari ini kita semua masih sehat. Gunakan masa sehat itu untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, karena kita akan menjadi tuan rumah di negara sendiri, IKN Nusantara. Terus kedua, upayakan ilmunya hari ini, bekerja keraslah hari ini mumpung masih muda, karena insya Allah masa tua kita akan teleponan, bagaimana kabarmu, anakmu sekolah di mana, dan insya Allah kita semua akan saling mengingatkan, karena itulah tujuannya berada di organisasi, sahabat, saudara, bukan sahabat dan saudara kalau dia tidak mau mengingatkan, itu orang lain. Dan garis besarnya adalah, apabila ada manusia diingatkan dan dia marah-marah, kasih tahu saja, kurang jauh jalanmu, kopimu tidak terlalu kental, begadangmu hanya main game. Tapi kalau dia begadang berpikir potensi dan pengembangan diri dan keluarga, pasti dia tidak akan marah. Sejatinya orang yang diingatkan, orang yang disayang. Kalau saya ngomong seperti ini tidak ada ayat dan hadisnya, biar aja nanti Ustaz Abdillah yang akan menyampaikan hadis dan ayatnya. Hari ini berita gembira, karena sudah peletakan batu pertama kemarin untuk pembangunan rumah sakit. Saya sudah sampaikan berkali-kali, dan tadi saya sempat ngasih edukasi kepada ibu-ibu yang ada di Pangempang. Alhamdulillah hadir semua tadi yasinan. Pangempang ini ada dua yang dibutuhkan arjen. Pertama, warung makan, tidak perlu saya sebut restoran. Warung makan, Pak. Kedua, penginapan. Tapi di Pangempang belum ada. Artinya bukan di pulau ini, di seberang. Itu 40% orang jauh, dia tidak mau tidur di Samarinda. Kalau contohnya dari Balikpapan, dari Kalsel, mereka pengennya itu dekat-dekat sini, supaya bangunnya besok pagi, lanjut. Langsung nyebrang. Dan akhirnya saya naruh harapan. Saya berharap dengan hadirnya Pak RT, kenapa saya mengundang kita di sini? Tujuannya adalah saya menyampaikan informasi baik ini, Pak, kepada kita semua, agar segera disampaikan kepada warga kita yang pengen dan mau berusaha di sektor yang saya sampaikan tadi. Kita sudah punya magnet di Muara Badak. Kita sudah ada tempat wisata, objek. Objek itu adalah magnet, Pak. Rangkaiannya di dalam adalah UKM, kuliner, dan souvenir. Setelah sampai, mereka lapar. Mereka butuh makan. Setelah itu, mereka jalan-jalan melihat suasana, ini magnetnya. Setelah pulang, mereka mau bawa oleh-oleh. Hari ini, alhamdulillah, belum kelihatan siapa pelaku pemuda ataupun pengusaha yang ada di pesisir Pangempang ini. Saya ngomong seperti ini berani.
Karena saya sedikit pun tidak datang menjadi penguasa. Buktinya hari ini saya tidak punya kapal, Pandita Lopi tidak punya kapal, satu pun. Tidak ada. Kapalnya warga di sini. Mereka saya ajak, saya edukasi, dan saya ajak mereka menjadi orang gila. Temani saya jadi gila. Karena kenapa? Gila itu gali potensi langsung ngasih. Tidak pakai nanti kami. Karena kami juga PNS, bekerja non-stop. Hadirnya wisata di tempat ini, bagaimana saat ini yang mengelola kepiting? Ada beberapa orang nanya, kira-kira besok rame nggak? Wah, salah juga lebih itu. Saya mau beli kepiting katanya, nambahi. Tergantung sudah. Kalau tidak ada wisata, Pak, tidak ada penjual kepiting. Berarti dampaknya, saya pernah diskusi sama Pak Camat, saya sampaikan, Kanda saya bilang, jangan tanya orang Tanjung Limo pertumbuhan ekonominya di sektor pariwisata. Tanya orang Badak Baru, berapa banyak yang mampir makan kalau pagi dan malam. Orang mau camping belinya itu makan di Badak Baru. Pulangnya dari camping kelaparan, makanannya nasi kuning di Badak Baru. Ada nggak orang Pangempang saat ini Tanjung Limo yang mengingat itu? Nah, kenapa tidak? Nah, itu yang saya bilang tadi di India. Saya ngomong begini, nanti kan itu juga yang ngosai. Itu di India. Ramai lagi di sini, baca-bacanya dari mana? Saya akan sampaikan dukun saya di sini ada 4. Begini juga kalau ngasih materi. Dukunnya ada 4. Dukun saya 1 warna hitam. Terus kedua warna hijau. Terus kedua warna merah. 1 warna biru. Yang saat ini lagi naik daun namanya TikTok, warna hitam. Yang warna biru udah lama itu, namanya Facebook. Nah, yang merah namanya Instagram. Yang hijau ini yang mengontrol, itu remote-nya, WA. Setelah masuk nomor teleponnya dikirimkan lokasi. Kamu masuk mana? Kamu posisi di mana? Kan bisa online. Siapa saat ini pengusaha yang tidak bisa mengendalikan ataupun mampu memakai internet ataupun media dengan baik, itu lambat pergerakannya. Karena kenapa? Kita foto ini, posting, baru kita taruh di dalam bantal, ada yang lihat. Tidur. Oke, jadi biar tidak panjang-panjang, saya mohon izin, Acil sudah jelasin, karena ada di sini 3 RT, sama ada 4 RT, sama toko masyarakat, Pak Limin, sama Pak Mansur, kita dengarkan, selama ada wisata tumbuh di Pangempang ini, Pulau Pangempang ini, kira-kira menanggapinya apa? Kita jadi saksi. Kalau dia belok-belok, kita saksikan. Nah, belok-belok Pak RT. Tidak apa-apa. Saya pengen mulainya dulu dari Bapak ini. Ada 13 desa di Kecamatan Muara Bada, ya. Yang sebenarnya itu yang paling lengkap adalah Desa Tanjung Limau. Karena mulai dari pendidikan itu kan dari TK sampai SMA ada. Ya. Wisata ada. Kemudian perikanan ada. Ya kan? Itu pertanian aja ada. yang sering pertanian saya juga kasih ada. tahu ini. Ke warga. Kalau di antara 13 desa di Kecamatan Muara Bada kan Desa Tanjung yang paling lengkap. Nah, itu aja. Terima kasih. Nama saya Arisal, RT 14 Citra, Desa Tanjung Limau. Alhamdulillah, puji syukur. Selama ini dengan adanya wisata di wilayah kita, khususnya Tanjung Limau, masyarakat di sekitar merasakan dampaknya yang luar biasa. Dengan adanya wisata ini, maka pengunjung dari luar daerah itu berbondong-bondong datang. Dan peluang besar bagi masyarakat di sekitar untuk membuka lapangan pekerjaan, salah satunya khusus ibu-ibu buka warung. Terus remaja-remaja bisa buka tempat-tempat kayak kafe, souvenir dan kafe. Souvenir dan kafe. Ya. Apalagi yang kita banggakan di wilayah kita ini ya, khususnya wisata bisa memancing seluruh pengunjung dari luar daerah. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan pada adindaku di Lompok, terima kasih atas undangannya hari ini. Perut saya sudah lumayan kenyang ini. Kalau bicara soal pariwisata, terutama pantai yang ada di
Pangempang ini ya. Karena saya juga dulu pengelola pantai, Pak. Sudah. Kebetulan Lagi, Sir. di sebelah ini juga saya kelola, namun hanya jadi pengelola saja, bukan hak milik. Jadi mungkin perbedaannya dengan Pantai Telopi ini beda. Jadi kalau bicara wisata, Pak, selama ada wisata di Pangempang ini, terutama Pantai Telopi, saya pikir warga masyarakat ini sangat terbantu. Kenapa? Yaitu bukan rekayasa, kita melihat dan merasakan sendiri. Jadi yaitu tadi yang Adinda katakan, mungkin memberdayakan masyarakat, terbukti bahwa memang seperti itu. Yang kedua, nama Pangempang ini jadi membuming ke mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa? Karena Pantai Telopi. Gombal ini. Betul, bukan, memang fakta yang seperti itu. Artinya saya kan juga mengelola pantai, Pak, tapi tidak se-booming ini gitu loh. Artinya tidak dikenal orang itu Pangempang di mana. Setelah ada Pantai Telopi, alhamdulillah. Kenapa saya sering menyampaikan ke warga bahwa mohon disupport lah. Artinya dengan adanya Pantai Telopi ini kita bisa terkenal. Itu dulu yang pertama, Pak. Orang kenal kita di luar sana karena adanya wisata di daerah kita. Itu. Jadi kalau bicara soal pemberdayaan masyarakatnya, apa yang Adinda tadi sampaikan, betul, itulah satu kekurangan masyarakat Pangempang, bahwa tidak bisa menyambut itu momen-momen yang apa yang menjadi ladang pencarian masyarakat. Betul sekali bahwa kekurangan kita di sini mulai daripada yang saya lihat di sini, kalau pantai ya, kalau wisata paling tidak ada souvenir. Oke, siap. Nanti ajak kesini kenang-kenangan. Ajak kesini langsung. Ini tidak ada, Pak. Rumah kan dulu tapi. Sampai hari ini belum ada masyarakat yang terbuka untuk membuka itu. Karena kita sendiri kalau ke mana, berkunjung ke mana yang namanya wisata, tentu kita mau bawa oleh-oleh pulang. Begitupun juga orang lain, Pak. Nah ini yang sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan itu gitu. Entah karena potensi yang ada di sini yang bisa diolah, ini belum ada. Apakah nanti itu mungkin ada pelatihan, penyuluhannya, mungkin yang sesuai Dinda tadi sampaikan, bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat ibu-ibu yang bisa dibina untuk itu, saya pikir lebih bagus. Saya pikir itu yang lebih bagus. Artinya Adinda tadi sampaikan itu masuk sekali, ya ditinggal mungkin nanti mudah-mudahan Pak RT ini bisa diajak nanti kita kerjasama terkait itu, mungkin membukakan peluang terutama ibu-ibu dulu yang punya usaha apakah yang bisa menjadi ikon pantai kita. Siap. Adinda, artinya siap. Orang berkunjung kok bawa souvenir pulang dari mana, kan pasti begitu, Dinda. Artinya wah dari Pantai Telopi Pangempang kan, ini yang belum ada. Kemudian kalau warung-warung makan, restoran sebagainya, ya kalau di sini sih memang masih belum bisa mengcover daripada pengunjung kita yang ada. Kalau warung-warung ada, cuma ya sebatas itu aja, belum bisa melayani orang-orang luar. Ya, orang-orang kita saja di sini mungkin belum mencukupi. Nah karena mungkin mudah-mudahan Adinda ini sehat terus, bisa berbuat terus, insya Allah kita support. Siap. Saya siap, Dinda. Artinya kalau karena kebetulan pantai ini juga, saya pikir awal membuka pantai ini saya juga terlibat, namun karena keterbatasan kita sehingga tidak bisa ini. Tapi mungkin atas kerjasama kita nanti semua dengan kepala desa, RT-RT yang ada, bisa dikembangkan potensi mana yang kira-kira Adinda bisa kita kembangkan. Insya Allah saya siap juga artinya di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah. Salah satu
salah satu pemuda di Pengempang yang bisa dibilang ingin mengembangkan kampungnya, gitu. Dari di sini saya sudah masuk dari beberapa organisasi seperti KIP, Dia mamanya itu pengelola pantai, dan juga Pokdarwis, bekerja di dan ada banyak lagi sih sebenarnya. Cuma Ceria. karena saya sendiri yang ingin bergerak, duanya saya nggak punya teman di sini. Maksudnya pengen memajukan kampung, cuma nggak punya teman yang bisa diajak gitu di Pengempang. Padahal yang saya lihat di sini anak mudanya banyak sekali, cuma sibuk dengan kesibukan sendiri. Jadi susah juga buat Ini dipaksa. nggak perlu kelihatan sudah Gitu. yang saya lakukan. Harapan saya untuk di Pengempang, buat semua RT dan bapak-bapak yang sebagai tokohnya membantu kami untuk bisa bergerak lebih ke depan. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Seperti itu. Karena harapan saya itu sangat tinggi untuk kampung saya sendiri. Mungkin saya orang pendatang di sini, saya bukan lahir di Pengempang, tapi saya pengen Pengempang maju dari anak mudanya sendiri. Nurul. Gitu. Ada di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul sama-sama. Sangat terharu sekali dan hari ini saya terus terang merasa grogi nih ngomong di sini karena apa? Saya bertemu langsung dengan orang-orang yang luar biasa. Yang tadinya saya hanya lihat di media sosial dari daerah hulu itu, ini orangnya kapannya bisa ketemu. Alhamdulillah hari ini juga juga terrealisasi. Mungkin itu sudah bukan secara kebetulan, tapi sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa kumpul sama-sama, yang mana tujuannya itu tadi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah kita masing-masing dan bagaimana kita mampu mengangkat yang tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat wilayah lokal itu tadi. Sebuah ladang yang luas itu yang berlimpah hasil tanamannya bukan terletak di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Nah, dulunya di sini adalah suatu rawa yang tidak ada nilainya sama sekali, tapi berkat petaninya yang luar biasa maka menjadi destinasi. Jadi hari ini alhamdulillah saya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk kita saling sharing bagaimana sih kita memulai sesuatu untuk suatu kebaikan. Nah, pada prinsipnya saya selalu merespon dengan memanfaatkan media sosial. Saya selalu merespon masyarakat-masyarakat yang punya responsif dan antusias untuk saling berinteraksi. Alhamdulillah sekarang melalui inbox sudah banyak yang list di beberapa tempat desa-desa dan pelaku-pelaku UKM untuk minta di vlog. Terakhir itu saya di di Peninggahan, Kutai Barat malah. Saya napak tilas naik transportasi sungai dari Tenggarong ke Peninggahan. Itu sekitar 8 jam saya sampai ke Peninggahan. Dan alhamdulillah desanya sampai sekarang viral. Konten yang tidak sengaja, saya jalan ke jembatan yang terendam dan saya jatuh. Penontonnya sampai hari ini sudah 250.000 di TikTok. Nah, itulah pola komunikasi yang dipakai. Jadi intinya saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di Muara Badak, terutama Pak Mansur dan Lompok, yang saat itu kami ketemu juga secara tiba-tiba, yang tidak ada ikatan apapun, baik secara emosional, pertemanan dan sebagainya, dan berawal dari komunikasi dengan Pak Karel saat itu ya. Saya tidak bisa pungkiri juga sejauh ini untuk Muara Badak ini saya tidak pernah lepas bagaimana melihat peran Pak Karel di dalamnya selaku Komandan Sub Pos Angkatan Laut pada saat itu. Nah, bertemulah dengan Pak Mansur Deng Lompok. Apa yang diceritakan Deng Lompok tadi betul adanya, dan sebelum kita berinteraksi secara langsung itu kita berinteraksi di media sosial. Nah, saat Deng Lompok memantau kami beraktivitas di Marangkayu, khususnya di Desa Kersik. Nah, bukan Deng Lompok saja, termasuk Pak Mansur. Kami jangan dilewati dong, singgah-singgah ke Muara Badak.
Nah, turun. intinya saya bilang, saya ke suatu tempat dimanapun itu saat saya berinteraksi dengan masyarakat, asal saat saya datang bukan sekedar datang, tetapi ada sesuatu yang bisa kita sinergikan, kita satukan pemikiran, ide-ide dan tenaga. Nah, saat saya disambut di sini, Mohon maaf sekali di atas. sebelumnya memang sebelum ke Gresik saya sudah mengenal pulau ini. Saya masih ada di YouTube saya itu, saya jalan di ujung pulau ini mencari lahannya gazebo-nya Pemda dan tidak ketemu. Terima kasih. Dan sudah saya estimasi saat itu 2014 ke 13 ya. Saya bilang ini pulau ini sangat potensi. Nah, setelah itu ketemu, singkat cerita, ketemu Pak Karel yang Nompo, berawal di pantai Pantai Ceria saat itu. Nah, sebelumnya pelaku UKM saat itu saya dorong bikin event-event di pantai Mutiara Indah, maksudnya Mutiara Indah. Jadi lomba-lomba, beberapa lomba kita ada di belakangnya lah, termasuk lomba kuliner. Nah, bersamaan di situ Deng Lempo mengajak saya ke sini, dan saya ingat saya berdiri di itu Pantai Waru, terus ke sana melihat ke arah kanan tuh ramai di ujung. Saya bilang, saya yakin lokasi ini suatu saat kalau diseriusin akan ramai. Nah, singkat cerita, bagaimana menimbulkan keramaian? Kita memancing dengan cara melibatkan banyak unsur-unsur masyarakat. Siapapun itu kita libatkan. Nah, punya ide dan punya komunitas, punya jejaring, kita cobalah mengemas satu event. Nah, intinya setiap event itu kita jangan mengecilkan peran media sosial, jejaring, dan terutama media-media mainstream. Media-media mainstream itu adalah media-media yang punya wartawan profesional, media online, media televisi, dan media-media lainnya. Nah, saat itu tercetuslah ada camping, semua berawal dari owner dari Pantai Tarlopi sendiri dan komunitasnya. Jadi tercetuslah event camping. Event camping itu saya bilang kalau sekedar event camping itu terlalu umum. Kita buat satu ciri khas di dalamnya apa? Nah, ciri khas di dalamnya itu ya bermacam-macam kegiatan, termasuk lomba-lomba yang diceritakan dari Lombok tadi. Saya membawa piala dari Tenggarong, membawa satu tim wartawan dari Tenggarong. Kita lomba di tepi pantai itu. Dan saat itu ada yang hampir pingsan, ikut terlibat langsung, bahkan ownernya juga kayaknya memerlukan tandu saat itu. Siap. Jadi kesimpulannya, sepanjang perjalanan itu kepada rekan-rekan, Bapak Ibu, saat kita ingin berkontribusi pada suatu lingkungan, suatu komunitas, ya kita berangkat dari keikhlasan. Dari keikhlasan itulah energi kita itu serasa tidak ada capeknya. Dan insya Allah semua akan berbuah dan semua akan merasakan dampaknya. Yang saya rasakan saat ini adalah suatu kebanggaan melihat perkembangan wilayah Muara Bada ini, stimulasinya melalui sektor pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fatmawati sih namanya, cuman biasa dipanggil Cilipet. Alhamdulillah 2015 akhir kami mengawali membuat komunitas jelajah ya Pak, bersama Pak Saprudin Pernyata dan 2 teman lainnya. Waktu itu kalau boleh ditanya, kalau misalkan ada orang dari luar daerah sana, mau kemana sih, apa sih wisatanya di Kaltim? Kayaknya kita bingung jawabnya. Dan berapa tahun sekarang, apalagi di akhir sekarang, bangga. Nah, 2016 waktu itu kami sempat ke daerah sini, ke Pantai Tarlopi. Waktu itu sih masih gersang ya. Ngomong aja Jeli ya. Ya masih, pokoknya ya masih ini. Tapi waktu itu saya meyakini sih, waktu itu saya berkunjung ke sini, saya lihat walaupun masih sepi, tapi saya bilang ini progresnya insya Allah ke depannya bagus. Kenapa? Karena memang kelihatan memang sih beda dengan pantai-pantai lainnya, Pantai Tarlopi ini. Feeling aja juga gitu, saya bilang ini pasti rame nanti. Dan insya Allah sekarang terbukti. Dan semoga juga di Kukar, Kalimantan Timur khususnya Kukar, banyak sekali potensi-potensi wisata selain di daerah daerah pesisir Pangempang ini, juga di daerah-daerah lain, misalkan di Tenggarong seberang itu juga
potensinya besar dibanding daerah-daerah lain ya, walaupun istilahnya kan kalau misalnya kayak Kalimantan Timur, Kutim di sana kan juga banyak, cuman karena di daerah Kukan ini kan masih dekat dengan ibu kota ya, maksudnya kota provinsi Samarinda, apalagi sekarang dengan akan adanya IKN, saya pingin masyarakat di sini lebih ini lagi ya, meningkatkan yang seperti dikatakan tadi dengan ada UMKM. Mungkin agak berat sih karena kita memang mindset untuk yang seperti itu memang beda dengan daerah Jawa, tapi insya Allah dengan kemauan, dengan kerja sama semua untuk semua pihak, insya Allah itu bisa diwujudkan. Terima kasih.